Kemarin robe Sini lah Pak korban ini. Dihantam pakai balok. Saya keluar pakai sarung. Di sini berdiri orang itu. Yang lain hancur-hancur tadi ini semua. Lampu dimatikan semua kan. Yang satu baring di sini, yang satu baru mau jaga ronda Pak. Memang tidak tahu Itu yang masalah. tanggal 18 Langsung dihantam. 18 Desember itu. Yang baru-baru ini Pak. Ya sepanjang kalian bisa lihat, mereka itu datang dari, kelihatan tak secara lahiriah, secara fisik mereka tuh bukan orang sini. Ini dari Petemek Pak. Saya kenal. Kenal? Ya sudah masuk sel. Sudah di orang. Oh. Hari ini diproses, besok masuk. Kalau tadi saya nanya warga yang lain, Ibu bisa diceritakan kejadian pemukulan pada waktu malam? Bisa Pak. Jadi saya kan sudah tidur sekitar jam 8 karena saya kan sakit jadi istirahat Pak ya. 8 malam ya? Iya saya sudah tidur memang Pak habis maghrib itu. Jadi sekitar jam setengah 1 malam itu kurang lebih saya dengar orang lari di belakang di samping rumah kami. Tentunya kaum kami yang dikejar. Jadi pas saya ngintip di depan situ kan jendela kami. Saya nengok lori kuning sama ada strum warna biru dengan motor ramai. Astagfirullahaladzim, nah saya bilang pos kami diserang. Jadi saya lari, takut saudara-saudara kita di sini. Jadi sampai di sini ini kan sudah mati Pak. Sudah dihancurkan? Sudah dihancurkan ini. Di sini ada berapa orang? Di sini ada 2 orang. 2 orang? Ya satu di sini Siti Sutio, di sini Pak Zaidi Rahimin. Jadi yang satu yang sekarang ini yang di dalam Rizky, di sini lah nampak kawannya mukul. Jadi sudah darah banyak Pak, mau dihantam lagi, jangan nak, jangan. Saya bilang tolong nak, jangan nak, ya Allah jangan nak, saya ngomong gitu Pak ya, jangan nak, saya bilang. Jadi mungkin karena dia sering jumpa saya juga, sering manggil emak, dia itu mungkin. Jadi yang itu Ibu kenal sama yang Kenal Pak, sering manggil sama juga mak Nia, mungkin dia tahu bagaimana lah Pak. Jadi jangan nak, jadi dia pergi situ di lori itu ada yang bilang apa kata dia. Jadi si Rizky ini kan mungkin orang itu juga kayak terpandang juga lah kan. Langsung dia pergi. Sudah itu ada lagi di motor pas itu bakar kata motor ini, jangan nak, saya bilang jangan dibakar nak ya, jangan bakar nak. Nah sudah itu Pak. Bukan orang asli sini? Bukan. Orang mana kira? Dia orang Ambon Pak. Orang Ambon? Iya orang Ambon. Namanya Rizky. Nah, cuma itu aja Pak. Dia sekitar kurang lebih 3 menit aja. Pakai apa? Yang memukul itu saya tidak tahu Pak, karena gelap. Tapi kalau si Rizky ini saya kenal karena saya di sini, dia di sini. Dia perintah. Nah, tidak tahu lah Pak dia perintah atau apa, yang jelas dia tahu kejadiannya. Dia nampak kawan kami diserang gitu, dihantam. Kalau tidak saya datang mungkin mati kawan kami. Nah, batu dilempar segini. Dari sana katanya kawan itu dilempari. Ada semua Pak barang buktinya udah kami, terus juga yasinannya sinang kami, Al-Quran dibuangin semua. Juga iya, buktinya ada Pak kemarin itu kan, jadi kami ambillah. Jadi sudah itu meja-meja anak-anak yang untuk ngaji hancur-hancur semua Pak. Ini kan, nah ini dia curah semua, ini baru ganti Pak. Kaca juga Pak, itu di ini. Ada baru semua. ganti berarti kaca? Belum ganti Pak, itu masih ini. Oh iya, itu pecah. Masih pecah. Nah, jadi itu aja Pak, karena kurang lebih 3 menit aja kejadiannya. Dan yang luka sampai patah apa aja? Yang patah tangan itu memang saya tak nampak Pak, karena katanya dia di situ, saya tak nampak karena malam itu kan gelap. Saya cuma larinya ke sini aja ke gedung serbaguna ini. Tapi alhamdulillah Pak, mungkin karena ada Allah juga ini kan Pak, tidak kawan ini meninggal Pak, meninggal. Dan lagi yang pula kalau memang saya tidak nampak orang yang di sini ini mungkin tadi itu. Nah. Tadi yang Yasin, Al-Quran. Iya. Tempat ngaji juga. Tempat ngaji Pak. Ya? Iya ada buktinya setiap minggu itu, setiap Senin sampai Kamis itu budak-budak mengaji. Itu dibuang, disobek-sobek itu atau? Dia tidak sobek Pak, dia lempar dia aja, lempar semua. Dilempar keluar sana. Dilempar ya, dia kasih itu. Untuk pula tak hujan Pak, kalau hujan habislah lagi. Sama meja-meja ini kan tinggal berapa, yang lain habis semua, dihancur-hancur mereka. Sampai begitu. Nah, jadi orang, barang-barang habis semua, iya. Piring-piring semua, dihantam semua. Sampai Dilempar. darah-darah penggenaan. Ini darah semua Pak, sampai di luar sini darah semua.
Dan sampai sekarang yang korban tadi sampai nggak bisa. Tak bisa nyangkut itu Pak, bisa ada di sana ya. Diobatinya nggak dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah Pak, dari LBH kami, pengacara kami ada bantu juga lah untuk pengobatan beliau dari Sangkal Butur. Pakai Sangkal Butur Pak, pengobatan tradisional ya. Iya. Tapi sampai sekarang masih belum bisa kuat. Belum, itu lama ya. Karena dia selisih gini. Tulangnya. Jadi benar Patah sudah di ini semua Pak, di rumah sakit Ibu Fatimah. Yang satu udah dibawa ke awal pros juga sudah. Ada semua bukti ininya. Mungkin itu aja Pak yang dapat saya sampaikan karena memang tidak berlangsung lama deh ya. Nah, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Ambil wik di mobil wik. Ntar nyari mic dulu wik. Ngobrol-ngobrol dulu nggak apa sebentar. Ntar nyari mic dulu, ambil mic wik. Pi, lo ambil mic masukin ke situ. Hah? Mau jadi ASN tapi menolak PSN. Iya. Nggak suka PSN. Iya. Karena PSN kan merusak Pak. Membeli kami aja itu. Iya. Kami tak mau dampaknya itu Pak, dampak dari PSN itu. Kalau PSN itu mesejahterakan rakyat ya oke aja. Tapi kalau kita disengsarakan Pak macam mana? Mana Pak? Rumah orang yang memang udah ada rumahnya, tapi ya kita dengar info dari kawan-kawan yang udah ada di sana itu, mereka juga dibayar. Maksudnya rumah itu dibayar lagi. Oh, mereka masih harus bayar. Ya harus bayar. Bukan dikasih. Bukan. Kalau rumah kita nilainya cuma 10 juta, di sana kan 125 ya. 135 dipotong sama aset kita. Nah, Gitu. Kalau sisanya kita aset bayar kita lagi. mencukupi, kalau aset kita tidak mencukupi, bapak-bapak udah paham sendiri. Ya, harus Namanya bayar aset kita lagi. nggak mencukupi, artinya kita punya utang. Jadi bukan kesejahteraan yang kita dapat adalah kemiskinan. Penentuan aset 10 juta jalannya dari siapa? Hah? Penentuan dari misalnya Bapak asetnya dihitung 10 juta dari mereka yang melakukan penghitungan. Iya mereka. Ya mereka. Misalkan kayak kita punya lahan berapa hektar, punya apa pratumbuh di atasnya, apa aja jenisnya, terus rumah kita yang ada di situ rumah permanen ataupun rumah setengah permanen atau rumah sementara kan tentunya ada nilainya yang berbeda. Berbeda dengan nilai yang Kapan Bapak daftar terima. jaga itu akan turun dari Dari situ Pak ya. Setelah PSN bubar dari Rempang. Setelah kami diakui Ah. jadi masyarakat Indonesia. Pokoknya setelah PSN keluar dari Rempang, itu baru turun Pak. PSN keluar dari Rempang baru lagi. Itu baru turun. Kalau ini, Suara kami tidak kalau saya mengatakan ke RT di sini, itu tidak pernah turun. Karena kalau untuk menjaga keamanan itu NKRI, itu semua lapisan masyarakat. Nah, membantu. Kenapa pakai kata NKRI? Ya, karena kita orang Republik Indonesia, kan gitu. Tidak mungkin macam kepolisian ataupun Babinsa mengamankan kita tiap malam. Jadi kalau nggak kita masyarakatnya mengamankan kampungnya sendiri, siapa lagi? Ya kan begitu. Jadi memang pos ini itu sudah dari awal dibikin memang untuk pos kamling. Jadi jadwal ini tidak bisa turun. Kalau bisa turun berarti entah tahulah, gitu. Kita kewajibannya sebagai masyarakat kan begitu, ikut juga membantu pemerintah, membantu aparat dalam menciptakan keamanan kan begitu. Hanya membantu kan gitu. Kalau tanpa kita bantu nggak mungkin lah tentara mau patroli terus di kampung kita kan nggak mungkin. Cuman kalau ada apa-apa baru kita laporan kepada beliau-beliau. Nggak kerja gitu ya Pak. Iya nggak kerja kami Pak gini lah. Gantian Pak. Gantian. Satu minggu ada berapa orang gantian. Satu hari nanti Tidak terus begitu tidak. ya. Kalau terus hari nanti suami istri nggak ketemu. Iya, betul Pak. Bisa jadi nggak bisa ketemu. Kita kan bergantian. Kalau hari ini grup ini nanti grup ini. Kalau saya beranggapan jaga Benjamin ini perjuangan yang menjaga
minta balasan, tapi nyawa yang dia sorongkan, ya kan? Masa sekarang hanya berjuang menginginkan haknya mereka, merasa keberatan? Itu kalau menurut saya itu sangat gimana? Pantes lah Pak. Iya. Ya enggak Pak, memang dasarnya seperti itu. Ya kita bayangkan Pak, mbah saya dulu Pak. Sedih. Di sini yang sampai sudah berapa generasi siapa ya? Dari kakek, nenek, ibu, canggah. Walaupun hanya cerita, kayak saya itu kan apa? Demang kalau dulu. Di sana tadi di Yang bikin saya nangis apa? Dimutilasi oleh Gestapo, oleh PKI. Itu yang maka itu tadi dek gitu. Makanya kalau menurut saya, karena saya ada darah mengalir dari berjuang, kalau yang hal kayak gini ya kecil sekali lah, kan begitu. Kalau kita ingat mbah kita itu cerita mbah saya cerita orang tua saya. Kita hanya sekedar kan gitu, ya kan? Dimutilasi. ada kemungkinan masih diselamat. Nah, itu kita nggak tahu. Nah, itu Pak. kami tidak tahu. Tidak tahu kita Pak. Nah, saya Memang kalau- masalahnya mereka tetap berkeliaran aja Pak di sini kan. apa tandanya keliaran Itu maksudnya keluar masuk aja mereka Pak. Mereka pakai seragam atau pakai Ada seragam mereka yang apa itu kata biru merah ya. Mek yang tertulis mek. Kalau mereka ya kalau namanya pakaian resmi kan ada juga tapi seragam. Tapi kalau untuk penyerangan kembali berarti mereka nekat kan gitu, karena macam HAM juga dah turun, apa semua sudah turun dan gitu. Jadi kalau boleh ini diserangnya tanggal 18. Tanggal 18 kami itu tidak Ya, tahu Mas. begini Pak ceritanya yang sebenarnya itu kan ada selama ini kan kita pasang baliho seperti yang Bapak lihat di atas itu, baliho menolak relokasi penggusuran dari proyek PSDM. Nah itu selalu dikoyak, selalu diintimidasi sama orang, dirusak sama orang. Jadi begitu juga di semuanya kan gitu. Jadi tak pernah ketangkap basah. Nah, laporan dirusak di laporannya kita harus ada bukti yang konkret begitu. Tapi pas suatu hari memang apes mereka lah tertangkap. Tertangkap rasa lagi merusak. Nah kalau itu yang lain lari, satu ketangkap, dibawalah ke posko yang ada di Sembilang Hulu. Beritanya seperti itu. Nah entah di Sembilang Hulu bagaimana nego nggak putus-putus. Tak taunya sekitar nego nggak selesai, permintaan masyarakat belum dikabulkan, tunggu sekitar 2 jam dan 2 jam 12-an lah gitu, datanglah penyerangan dari mereka orang yang tidak bertanggung jawab itu, pakai mobil, pakai lori, motor, mobil biasa ini, tapi semuanya BM-nya dari udah plat nomornya sudah tak ada lagi, sudah hilang. Nah itu kejadiannya. Nah di Sungai Buloh ini, ya kan, ini tidak terjadi apa-apa. Ya, kita jaga seperti biasa. Kita tidak merasa curiga bahwasanya akan berbias ke sini. Nah, gitu. Ternyata setelah pulang dari sana dia langsung turun di sini serang. Gitu. Habislah yang di sini. Pas di sini bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak malam. Malam. Jadi bapak-bapak pun lari, menyelamatkan diri. Ada yang tarik ke kolam, jemput ke kolam, ada. Oh, nggak ada perlawanan katanya. Nggak ada. Mereka bawa senjata apa itu? Kalau senjata ada pentungan, ada juga yang bawa parang. Oh, ada yang parang juga. Ada. Kalau di sini nggak biasa ada senjata ya, entah Ya, pentungan. kenapa atau saya mengatakan ada yang bawa parang? Karena ada bapak-bapak yang sudah dikalungin parang. Oh. Nah, itu yang saya mengatakan berarti ada. Yang begitu. Ya. Ada 4 lokasi yang diserang. 4 lokasi itu berapa ya? 3 lokasi. Ansor sama Semesulu. Bansor.
Ansor. Ansor. Lembaga bantuan dari Ansor, lembaga hukum. Oh, lembaga hukum LBH Ansor. Lembaga Ansor di bawah. Bukan. Badan lembaga bantuan hukum yang dari bendera Ansor. Itu yang besar. Semua pos-pos yang ada memang dirusak semua. Dari Sembulang Hulu, terus Sembulang apa itu tadi yang satu lagi. Nah, terus Sungai Buluh ini yang terakhir nih, yang terakhir. Luka juga. Sini. Iya, kalau di sini nggak ada. Yang luka. Karena orangnya lari. Sebanyak-banyak orang yang datang. Cuman yang sini yang luka motor banyak hancur. Sebanyak orang yang datang itu ada tidak dikenal? Orang luar. Tak ada yang kenal, Pak. Tak ada yang kenal. Ada tutup muka juga. Tidak pakai tutup muka, tapi tak ada yang bukan Tak ada warga yang sini kenal. lagi. Bukan warga Bapak. Bukan. Kalau warga kita orang sini sendiri, tahulah semua kan. Bukan. Dari matanya juga kelihatan. Cari suara aja dengar gitu, udah paham. Yang jelas bukan dari kita, ini orang luar. Kalau orang jumlah yang direlokasi, mungkin ketua umum dari Amar bisa menjawab. Kalau saya kapasitasnya bukan saya yang kalau ya jelasnya kan kalau kita survei itu yang sudah mendaftar atau yang mau direlokasi itu belum seberapa banyak, dan menurut saya tuh banyak kalau diaudit kembali disesuaikan dengan fakta yang ada, banyak yang nggak sesuai dengan peraturan yang seharusnya tidak. Karena di masyarakat di Sungai Buluh aja yang baru kadang cuma baru 5 bulan tinggal di sini sudah bisa ngurus KK langsung sudah. Padahal di situ ada batasannya 10 tahun minimal ya kan. Makanya yang saya tidak bisa membikinkan surat pernyataan karena takut, karena itu kan jadi udah peraturan mereka, di brosurnya ada kan gitu. Tapi ternyata orang itu bisa kan gitu. Tapi entah siapa yang bikinkan kami tidak tahu. Yang jelas saya dari RT tidak membikinkan orang yang baru, menurut saya baru 5 tahun ataupun bahkan cuma baru seumur hidup. Tapi Pak Maruf pernah keluarin surat? Tidak. Kalau yang udah tinggal 12 tahun lebih, nah itu memang saya keluarkan. Nah ingin sesuai dengan apa yang prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang mau direlokasi sudah ada di proses. Ada saya pernyataan ada beberapa orang macam Pak Rifai memang saya bikinkan karena memang dia udah 10 tahun lebih. Ya. Dan dia sekarang mau direlokasi. udah relokasi. Bahkan ada yang baru umur paling setahun paling lama itu. Nah, dia minta saya nggak mau, karena apa? Takut berimbas kepada saya. Bapak yang menandatangani kok kan gitu. Padahal kalau ada yang komplain, ini belum ada sekian tahun. Ini siapa yang nandatanganin? RT-nya. Saya yang kena, nggak bisa jawab apa-apa, maka saya nggak mau. Sehingga saya komitmen kan gitu. Daripada menyusahkan saya, ya gitu. Jelasnya kita di sini kan masih banyak yang menolak, Pak, daripada yang menerima. Di sini dari Data yang 152 KK paling baru 25 yang menerima. yang setuju. Ya. Dari 152 KK. Itu yang sini. Itu yang di Sungai Buluh, Pak. Apalagi ketua Amar ini, ketua Aliansi Masyarakat Melayu pasti lebih tahu. Ya kan gitu. Lebih tahu pasti. Cuman nggak mau ngomong sih dia. Nanti di sana. Kalau di sana. Kita mampir aja. Terima kasih. Yang Pak Wadis anggota PT Masyarakat Rempang. Kalau yang Mbok Isa kemarin itu bukan masyarakat Rempang. Pasti tahu deh. Ternyata ada fotonya. Tahun 2023 itu kejadian yang luar biasa. Mana pada beda ya.
tanggal 7 kemarin tuh menjelang sampai seperti kemarin tuh yang teknik pengukuran atau pematokan di lahan warga sampai izin RT RW pun kami tak tahu pematokan. Nah, itu kami datang ramai-ramai dikawali dengan barisan Pak Tenggen tuh dan ramainya langsung keluar. Nah itu yang kami tak tahu, Mas. Kami tak paham juga, makanya sekarang kami tak paham. Sekarang contoh sekarangnya aja lah. Pihak kecamatan, kantor camat tuh dihuni anggota PTM. Nah, padahal itu kantor pemerintah. Jadi itu yang kami tak tahu apa masalahnya. Kantornya kami kantor kecamatan. Nah,